Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi ashabihi wa mawala. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, kami akan melanjutkan tentang tradisi yang berkembang di masyarakat Jawa, yang menjadi tradisi Islam Jawa. Komponennya cukup banyak sekali. Sejak manusia itu belum dilahirkan sampai dilahirkan di dunia, beranjak untuk berumah tangga, yaitu masa perkawinan, kemudian sampai pada kematian. Masyarakat Jawa mempunyai adat dan tradisi yang sampai sekarang masih lestari, meskipun berbagai kelompok ingin mengubah suasana itu, mengubah keadaan seperti itu, tapi ternyata sampai sekarang pun hal tersebut tidak mampu untuk dilakukan perubahan. Yang mereka membuat slogan kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis itu adalah semboyan saja, tapi pada hakikatnya adalah mereka akan mengubah tradisi dan kebiasaan masyarakat Jawa menjadi tradisi dan kebudayaan masyarakat lain. Bukan nilai-nilai Islam yang ditanamkan, tetapi justru adalah mengubah karakteristik, mengubah terhadap tradisi, mengubah terhadap budaya masyarakat setempat. Hal ini adalah sangat bertolak belakang jika memahami terhadap Islam itu adalah nilai dan juga sekaligus budaya masyarakat Arab ditanamkan di sini, itu sangat tidak cocok, dan itu adalah seperti halnya orang menanam kurma di tanah Jawa. Berikut upacara-upacara yang terjadi di masyarakat Jawa. Sekarang ini adalah saya akan menyampaikan terhadap upacara pralahir sampai pada upacara kelahiran. Ada istilah yang disebut dengan istilah ngapati. Ngapati itu adalah upacara 4 bulanan bagi masyarakat Jawa yang sedang istrinya hamil. Ya, upacara atau disebut dengan selamatan. Selamatan berdoa agar selamat. Pada usia kandungan 4 bulan itu, kemudian masyarakat Jawa menggunakan istilah ngapati, selamatan pada 4 bulanan. Itu sebagai ungkapan dan bentuk syukur kepada Allah dalam menyambut berita gembira tentang kehamilan dari si pasangan suami istri itu sendiri. Ngapati atau ngupati, selamatan wanita hamil saat janin mencapai umur 4 bulan. Upacara ini bertujuan mendoakan ibu yang sedang hamil agar selamat, demikian pula anak yang dikandungnya. Lebih-lebih kehamilan anak yang pertama ini biasanya sangat dibutuhkan sekali. Simbahnya atau kakeknya biasanya sangat perhatian terhadap kondisi ini. Tradisi ini tidak hanya berlaku di perdesaan, tetapi juga banyak dilakukan orang-orang muslim di daerah perkotaan, seperti bentuk bersyukur atas nikmat Allah dan memanjatkan doa agar diberi keselamatan terhadap janin maupun ibu yang sedang hamil. Upacara yang seperti ini, di samping itu mengumpulkan warga masyarakat, juga memperbanyak sedekah terhadap orang yang lain atau terhadap orang lain, karena sedekah itu diyakini sebagai daf'an lil bala, penolak bala. Kemudian dasar yang diambil untuk melakukan upacara seperti ini, coba dilihat surat Al-Mu'minun ayat 12 dan 14. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin ثم
ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ayat ini berbicara tentang proses terjadinya manusia. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan di dalam yang tersimpan dalam tempat yang sangat kokoh. Surat Al-Mu'minun ini harus dijelaskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang disebut dengan hadis muttafaqun alaih. Ya. Hadis ini berbicara, jadi proses terjadinya manusia itu dari air mani, kemudian nutfah, kemudian dari nutfah itu menjadi alaqah, dan dari alaqah itu kemudian menjadi mudghah, mudghah kemudian menjadi idhaman, dan seterusnya. Lah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini, proses itu terjadi bukan hanya sebuah proses saja, tetapi adalah berapa lama itu proses itu terjadi. Hadis yang diriwayatkan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa as-shadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik, summa yakunu mudghatan mithla dzalik, summa yursalul malaku fayunfahu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Dari hadis ini ya, jadi Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah. Jadi 40 hari berupa nutfah, 40 harinya berikutnya berupa alaqah, segumpal darah ya. Berarti 40 hari berupa segumpal daging. Jadi kalau dihitung 40 kali 3 120 hari. 120 hari itu adalah sama seperti 4 bulan. Setelah 4 bulan itu kemudian ya, summa yursalu al malaku ya, fayanfukhu fihi ar-ruha. Kemudian diperintahkan atau dikirimkan malaikat, kemudian ditiupkan ruh di dalamnya. Nah, ketika meniupkan ruh itu adalah umur 4 bulan. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dengan diperintahkan 4 kata, bikat bi rizkihi, ditulis rizkinya, ditulis ajalnya, ditulis amalnya, ditulis orang itu bahagia atau celaka. Nah, bagi kepercayaan masyarakat Jawa ini, kemudian ketika dituliskan seperti itu kan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menuliskan, agar bisa dituliskan yang terbaik untuk anaknya. Maka diadakan yang disebut dengan upacara atau selamatan, supaya anak itu selamat lahir menjadi anak yang solih dan solihah. Ini latar belakang upacara yang disebut dengan upacara ngapati atau ngupati. Kemudian setelah proses ngapati ini, kemudian biasanya masyarakat Jawa juga mengadakan upacara yang disebut dengan upacara mitoni. Mitoni itu dari bahasa Jawa dari 7
Seperti halnya ngapati itu dari bahasa Jawa papat, ya, 4, 7, ya, 7 bulanan. Pitu jadi pitoni. Kemudian tidak bisa diindonesiakan menjadi nujui, nggak bisa. Tapi upacara 7 bulanan masa kehamilan. Lah upacara mitoni dalam tradisi Jawa yang berarti 7 bulan masa kehamilan atau yang disebut dengan mitoni berasal dari kata pitu, 7, dimaksudkan umur 7 bulan masa kehamilan. Upacara ini bermakna bahwa pendidikan bukan saja setelah lahir dewasa, akan tetapi dimulai semenjak benih tertanam di dalam rahim sang ibu. Maka di dalam Islam ini sudah menjadi sebuah tradisi, ya, bahwa sangat penting sekali untuk kita pahami bersama-sama bahwa upacara 7 bulanan di samping sebagai sebuah doa terhadap janin yang dikandung oleh sang ibu, tetapi itu juga proses pembelajaran di dalam kandungan. Orang Jawa yang masih berpegang pada tradisi Jawa, sebelum upacara atau selamatan sang ibu yang sedang hamil dimandikan dengan air kembang biar baunya bukan bang itu dengan klenik. Siapa yang bilang kembang itu identik dengan klenik? Karena dulu parfum belum kita punyai, ya. Kemudian hal yang bersifat alami dilakukan supaya wangi itu, ya. Kembang itu supaya wangi. Kemudian berdoa bertujuan untuk mohon kepada Allah agar selalu diberikan rahmat dan berkah sehingga sang ibu dan bayi yang akan dilahirkan dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat, kemudian jadi anak yang solih dan solihah, berguna bagi bangsa dan negara maupun agama. Sekarang upacara mitoni pada dasarnya permohonan kepada Allah Sang Pencipta alam semesta yang dilakukan bersama-sama dengan menyuguhkan hidangan. Hidangan itu orang Jawa mengatakan sesaji, ya. Orang Jawa kemudian nduk disajeki itu artinya apakah berupa nasi atau lain sebagainya. Jadi jangan sampai kemudian istilah-istilah sesaji itu dianggap persoalan yang klenik dan lain sebagainya. Sesaji itu bahasa Jawa dan itu artinya adalah menghidangkan atau hidangan, ya. Kemudian dibacakan, ya, kalau dulu orang-orang Jawa yang belum mengenal terhadap tradisi Islam, ya, belum dikatakan santri misalkan, ya, sedang kumpul-kumpul mengumpulkan tetangga dan lain sebagainya, itu kemudian makan bersama-sama, itu bentuk sedekah. Bentuk sedekah itu bentuk daf'an lil bala. Kemudian muncul generasi para santri kemudian membacakan surat-surat tertentu, terutama sekali surat Maryam, surat Yusuf. Surat Maryam, semoga kalau kelak menjadi anak perempuan, yang lahir adalah perempuan, itu anak yang solihah, ya, seperti Dewi Maryam, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau lahir yang disebut dengan anak laki-laki, supaya anak laki-laki tersebut juga dalam kondisi paras mukanya seperti Nabi Yusuf, surat Yusuf, bukan surat Sulaiman. Surat Yusuf supaya seperti Nabi Yusuf, ya. Kadang-kadang panjang dibacakan surat Yasin, surat Kahfi, surat Muluk, surat Sajdah, surat Dukhon, surat Yusuf, dan surat Maryam, ya. Apa yang menjadi dasar pelembagaan, ya, istilahnya pelembagaan upacara mitoni ini? Dalam surat Al-A'raf, ya, masyarakat Jawa kan cerdas, mengutip terhadap surat Al-A'raf dalam kisah kehamilan Dewi Hawa, istrinya Nabi Adam alaihissalam. Surat Al-A'raf ayat 189. Walladzi khalaqalakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma athqalat da'wa Allah rabbahuma la in ataitana shalihan lanakunanna minasyakirin. La in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu
dan daripadanya dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, artinya digaulinya, disetubuinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan. Di situ disebutkan falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi. Kemudian tatkala dia merasa berat kandungannya, ya, berat kandungannya itu sudah umurnya lebih, ya, makanya ditafsiri kalau umur yang disebut dengan kandungan yang ringan itu kemudian tadi itu pada masa kandungan 4 bulan. Kemudian kalau pada masa berat itu adalah umur kandungannya sudah mencapai 7 bulan. Maka tatkala dia merasa berat kandungannya, Tuhannya seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang yang bersyukur. Dewi Hawa ketika umur kandungannya ringan, ya ini kemudian umur 4 bulan itu, kemudian falamma athqalat, merasa berat kandungannya itu, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdoa inilah ketika itu ya sendirian. Maka ketika dilembagakan sekarang ini, kemudian orang-orang tidak hanya berdoa kepada Allah sendiri, tetapi juga kemudian minta kepada tangga, sanak kerabat untuk berkumpul dan berdoa bersama-sama. Inilah dasar yang dipakai oleh ini Pati. Kemudian pada kelahiran ada azan dan iqamah. Azan iqamah itu juga salah loh, aku ikan aja supaya mendengarkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali kalimatul ulya, kalimatun thayyibatu. Karena Nabi sendiri melakukan. Ketika hadis riwayat Imam Daud, At-Tirmidzi dan Al-Hakim, ra'aitun nabiyya adzana fi udhunil Hasan hina waladathu Fatimatu. Ya. Saya melihat, kata Abu Rafi', melihat Rasulullah mengadzani telinga Al-Hasan ketika dilahirkan oleh Fatimah. Ya. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, An Ibni Abbas anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan ibn Aliin yauma wulida wa aqama fi udhunihi al-yusra. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melantunkan adzan di telinga Al-Hasan bin Ali ketika dilahirkan dan melantunkan iqamat di telinga kirinya. Telinga kanan ini adalah diadzani, kemudian telinga kiri diqomati. Tapi adzannya di hadapan bayi yang baru lahir itu nggak boleh keras-keras, apalagi pakai sound system, pakai pengeras suara. Cukup Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu mendengarkan suara Allah Akbar. Maka orang-orang kadang-kadang menggunakan logika yang tidak benar. Wah, anak kecil belum balik, baru lahir saja kok diajak sholat. Adzan itu bukan lagi ajakan sholat saja. Ada gempa, lindu, ada persoalan yang krusial di tengah-tengah kehidupan masyarakat, itu boleh kita melantunkan adzan, karena ada sebagian yang mengatakan bahwa ketika suara adzan itu dikumandangkan, maka daerah tersebut akan aman. Aman, ya, aman dari godaan setan, ya, aman dari godaan jin yang biasa mengganggu terhadap anak-anak kecil. Sekarang setelah lahir, masyarakat Jawa ada upacara yang disebut dengan brokohan. Lahir, bukan lahir 7 hari setelah kelahiran, baru lahir cengar gitu ya. Kemudian ada upacara brokohan atau babaran. Upacara syukuran kelahiran bayi untuk menandai bahwa bayi dilahirkan dalam keadaan selamat. Brokohan itu berasal dari bahasa Arab yang disebut dengan barokahan. Semoga kelahiran bayi ini, ya, ada berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka istilahnya dibancai. Bancaan itu orang masyarakat Jawa kemudian sesaji. Nah, kalau saya menggunakan kata-kata saji kok rada klenik gitu. Sesaji hidangan yang disampaikan biasanya berupa nasi, kemudian ada gudangan, ya, kemudian kasih telur, ada juga gereh. Kadang-kadang telurnya itu dipecah-pecah menjadi kecil-kecil, yang penting menjadi syarat. Tapi kemudian manggil
tetangga-tetangga dan saudara masuk ke situ untuk makan bersama-sama. Di samping itu ada jenang yang disebut dengan jenang merah dan putih. Jenang merah dan putih itu ya diharapkan bukan hanya sekedar ritual keagamaan saja, sedekah, tetapi juga ada nilai-nilai kebangsaan. Membangun rasa nasionalisme agar darah dan dagingnya itu merah dan putih. Sama seperti halnya dasar negara, yaitu bendera yang kita miliki itu. Kemudian ada upacara yang disebut dengan sepasaran. Kalau hitungan sepasaran itu biasanya sepasaran itu hari dalam 1 minggu. Masyarakat Jawa itu kan 5 hari ya, Pon, Kliwon, Wage, Pahing dan seterusnya. Itu ada 5. Kalau dihitung dalam satu sepasaran itu adalah 35 hari. Ya. Kalau dalam tradisi Islam disebut dengan akikoh. Kalau akikoh 7 hari. 7 hari tidak bisa kemudian dilaksanakan 14 hari. 14 hari tidak bisa sampai 21 hari. 21 hari tidak bisa, ya sebisanya. Ya. Itu adalah upacara akikohan. Jadi ada beberapa upacara mulai pra kelahiran sampai pada kelahiran itu, beberapa ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jawa itu disebut dengan tradisi masyarakat Jawa. Sampai pada kelahiran itu, beberapa ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jawa itu disebut dengan tradisi masyarakat Jawa. Demikian yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf ya. Jadi upacara kelahiran besok kita lanjutkan untuk upacara perkawinan sampai pada kematian. Semuanya diupacarakan. Terima kasih. Wa ma taufiq illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.